Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ki Agus Muhammad Rian dengan NIM 2310282. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa program yang ditugaskan di pertemuan 3. Langsung saja ke soal pertama, yaitu kita harus membuat program yang dimana user akan menginputkan 3 buah bilangan integer, kemudian dicek apakah 3 bilangan tersebut termasuk ribuan atau bukan ribuan. Langsung saja ke penjelasan kode. Yang pertama ada import java.util.scanner, yaitu menginput scanner dari library java.util. Selanjutnya, scanner input objek sama dengan new scanner system in, fungsinya yaitu untuk agar nantinya program bisa menerima inputan dari user. Selanjutnya, kita mendeklarasikan variabel A, B, dan C yang tipe datanya adalah integer. Nah, kemudian sistem out print masukkan bilangan A, yaitu kita mencetak masukkan bilangan A, kemudian input object dot next integer, yaitu fungsinya untuk membaca inputan dari user yang tipe datanya adalah integer. Nah, kemudian nilai dari inputan tadi kita masukkan ke variabel A. Selanjutnya, sistem out print masukkan bilangan B, itu mencetak masukkan bilangan B, input object next integer, fungsinya sama seperti tadi untuk menerima inputan yang tipe datanya integer, kemudian nilai tersebut dimasukkan ke variabel B. Selanjutnya, masukkan bilangan C, kemudian inputan akan dimasukkan ke bilangan C. Nah, setelah eh, menginputkan nilai dari variabelnya, kemudian kita harus mengecek apakah ketiga bilangan tersebut adalah bilangan ribuan atau bukan bilangan ribuan dengan menggunakan percabangan. Yang pertama, untuk bilangan A terlebih dahulu, kita menggunakan if. Yang itu yang kondisinya adalah karena ribuan itu ada di rentang 1000 sampai 9999, maka A-nya itu harus lebih besar dari 999 dan A harus lebih kecil dari 10.000. Yang artinya jika kondisi ini terpenuhi, maka akan dicetak bilangan A adalah ribuan. Kemudian kita menggunakan else, artinya adalah eh, kondisi yang akan di yang akan di yang akan dicetak atau yang akan dijalankan oleh program selain dari kondisi if. Maka jika terjadi kondisi selain if, maka akan dicetak bilangan A bukan ribuan. Sama seperti di bilangan A, bilangan B pun seperti itu. Jadi B harus lebih besar dari 999 dan harus lebih kecil dari 10.000. Artinya kedua kondisi tersebut harus terpenuhi. Dan bilangan C pun seperti itu. Langsung saja kita run programnya. Kan bilangan A misalkan eh, 520, yang bilangan B-nya 3000, bilangan C-nya 100. Maka seharusnya outputnya adalah bilangan A bukan ribuan, bilangan B adalah ribuan, dan bilangan C bukan ribuan. Ya, betul. Berarti program berjalan dengan benar. Selanjutnya, untuk nomor 2, yaitu kita harus membuat program yang dimana user akan menginputkan 3 buah bilangan integer, kemudian program harus menentukan mana angka yang paling besar atau bilangan terbesarnya. Langsung saja ke penjelasan kode. Yang pertama, import java.util.scanner, fungsi itu menginput scanner dari library java.util. Selanjutnya, scanner input objek sama dengan new scanner system in, fungsinya adalah agar nantinya program bisa menerima inputan dari user. Kemudian kita mendeklarasikan variabel angka 1, angka 2, dan angka 3 yang tipe datanya adalah integer. Kemudian
Sistem out print line masukkan angka ke 1, yaitu kita mencetak masukkan angka ke 1. Kemudian input objek sama it dot next integer fungsinya adalah untuk membaca inputan dari user yang tipe datanya adalah integer. Nah, nilai dari inputan tersebut akan dimasukkan ke variabel angka 1. Kemudian sistem out print line masukkan angka kedua itu mencetak masukkan angka kedua. Kemudian input objek dot next integer fungsinya untuk membaca inputan dari user yang tipe datanya adalah integer. Kemudian dimasukkan ke variabel angka 2. Begitupun untuk angka 3. Nah, setelah kita menginputkan ketiga bilangannya, kita untuk menentukan bilangan terbesarnya adalah yang pertama kita membuat variabel yang namanya adalah terbesar. Tipe datanya adalah integer. Nah, kemudian variabel terbesar ini kita isi dengan angka 1, artinya kita mengasumsikan bahwa angka 1 adalah bilangan terbesar untuk saat ini. Dan setelah itu kita untuk mencari bilangan terbesarnya, kita menggunakan percabangan. Nah, yang pertama adalah if angka 2 lebih besar dari terbesar, yang artinya kondisinya itu angka 2 harus lebih besar dari terbesar, atau angka 2 harus lebih besar dari angka 1 untuk saat ini. Jika kondisi terpenuhi, maka terbesar akan dipindahkan ke angka 2. Dan jika selanjutnya yaitu if yang kedua yaitu angka 3 lebih besar dari terbesar. Jadi kondisinya akan dijalankan jika angka 3 lebih besar dari terbesar. Nah, terbesar ini bisa ke angka 1 angka, atau angka kedua. Misalkan tadi angka 2-nya lebih besar dari angka 1-nya, maka terbesarnya akan pindah ke angka 2. Maka di sini angka 3 harus lebih besar dari angka 2. Nah, jika kondisi terpenuhi, maka terbesar saat ini adalah akan diubah menjadi angka 3. Selanjutnya kita akan mencetak bilangan terbesarnya di sini dengan menggunakan sistem out print line. Yang terbesar adalah plus terbesar. Itu akan mencetak nilai dari variabel variabel terbesar. Langsung saja kita menjalankan programnya. Bentar, ini belum diulang. Kan angka ke 1 misalkan 120. Angka keduanya 20. Angka ketiganya misalkan 170. Maka jika kita jalankan seharusnya nilai terbesar adalah angka ketiga. Maka programnya akan mencetak eh, yang terbesar adalah 170. Ya, betul. Yang terbesar adalah 170. Selanjutnya untuk soal nomor 3, yaitu kita harus membuat program untuk menghitung biaya parkir berdasarkan jam masuk dan jam keluarnya. Kemudian untuk tarif parkirnya yaitu untuk 2 jam pertama tarifnya adalah 1.500 dan per jam berikutnya adalah 1.000. Langsung saja ke penjelasan kodenya. Yang pertama ada import java.util.scanner. Fungsinya adalah mengimport scanner dari library java.util. Selanjutnya scanner input objek sama dengan new scanner system in. Fungsinya agar nantinya program bisa menerima inputan dari user. Kemudian kita mendeklarasikan variabel jam masuk dan jam keluar dengan tipe data integer. Kemudian sistem out
print masukkan jam parkir 1 sampai 12. Kenapa ada 1 sampai 12? Karena kita menggunakan waktunya dengan format 12 jam. Kemudian input object dot mix integer fungsinya untuk membaca inputan dari user yang tipe datanya adalah integer. Nah, kemudian inputan tersebut akan dimasukkan ke variabel jam masuk. Selanjutnya sistem out print masukkan jam keluar parkir untuk mencetak masukkan jam keluar parkir. Kemudian input object dot next integer fungsinya untuk menerima inputan dengan tipe data integer dan nilai tersebut akan dimasukkan ke variabel jam keluar. Kalau menginputkan jam parkir, jam masuk parkir dan jam keluar parkirnya, kita harus menghitung lama parkirnya. Yang pertama kita eh, membuat variabel yang namanya lama parkir dengan tipe data integer. Untuk menghitung lama parkir ini kita membuat percabangan. Yang pertama adalah if yang kondisinya adalah jam keluar lebih besar atau sama dengan jam masuk. Yang artinya misalkan jam keluarnya adalah jam masuknya di jam 10, kemudian jam keluarnya adalah jam 12. Karena seperti itu maka bisa langsung dikurangi misalkan 12 kurang 10. Jadi jam masuknya adalah jam 10, jam keluarnya adalah jam 12, maka 12 dikurang 10 hasilnya sama dengan 2. Nah, jika kemudian ada juga kondisi di mana jam parkirnya yaitu jam masuknya lebih kecil, jam masuknya lebih besar dari jam keluarnya. Yang artinya jam keluarnya lebih kecil, itu misalkan jam masuknya adalah jam 11 dan jam keluarnya jam 3. Maka jika kita menggunakan di sini misalkan jam 3 dikurang 11, maka hasilnya akan minus, maka tidak bisa. Jadi kita harus membuat percabangan lagi, yaitu jam keluarnya, lama parkirnya sama dengan 12 dikurang jam masuk ditambah jam keluar. Artinya kita eh, dari jam masuknya kita harus cari dulu selisih jam masuk ke jam 12. Misalkan seperti ini yang tadi nih. Eh, Misalkan masuk jam 11. Kemudian keluarnya adalah jam 3. Nah, seperti ini kita tidak akan minus karena 12 dikurang 11 yaitu 1. Kemudian jam masuknya adalah jam keluarnya adalah jam 3. Maka hasilnya adalah 4. Jadi fungsinya itu agar karena menggunakan format 12 jam agar tidak minus, jadi kita menggunakan kondisi ini. Lama parkir sama dengan 12 dikurang jam masuk ditambah jam keluar. Nah, setelah mendapatkan lama parkirnya, kita harus menghitung tarif parkirnya. Caranya adalah dengan menggunakan percabangan lagi. Pertama, kondisi kondisi di mana lama parkirnya kurang dari atau sama dengan 2 jam. Nah, jika kurang dari atau sama dengan 2 jam, maka sama dengan 1.500. Kemudian jika ternyata lebih besar dari 2, maka tarif parkirnya itu 1.500 ditambah lama parkir dikurang 2 dikali 1.000. Nah, kenapa dikurang 2? Karena 2 jam pertama itu sudah ada di sini 1.500, kemudian dikurang 2 dikali 1.000. Jadi misalkan lama parkirnya adalah 5 jam, maka dikurang 2 terlebih dahulu, dengan 3 kemudian dikali 1.000, sama dengan 3.000. Jadi lama parkirnya itu 3.000 ditambah 1.500, sama dengan 4.500. Kemudian kita mencetak jam masuk, jam keluar, lama parkir, dan tarif parkir. Langsung saja jalankan programnya. Masukkan jam masuk, misalkan jam masuk jam 10,
Jadi jam keluarnya adalah jam 12, maka harusnya 2 jam, berarti tarif parkirnya adalah 1.500. Ya betul, 1.500. Selanjutnya, misalkan jam masuknya jam 11, kemudian jam keluarnya adalah jam 3. Yang artinya 4 jam. 4 jam itu berarti 2 jam pertama 1.500 ditambah 2.000. Jadi harusnya eh, 3.500. Dan tarif parkirnya adalah 3.500 dan lama parkirnya adalah 4 jam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.